Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai unsur tellurium guna melengkapi tugas mandiri unsur struktur senyawa anorganik dengan dosen pengampu Ibu Wirda Ude Iba MSI. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dan diri saya sendiri. Yang pertama ada Muhammad Yusril Baihaqi, yang kedua ada Natalia Nada Maharani, dan saya sendiri Permas Rabia. Untuk subbab pada materi unsur tellurium yaitu yang pertama ada sejarah dan penemuan, yang kedua ada karakteristik tellurium, yang ketiga ada sifat tellurium, yang keempat ada reaksi-reaksi pada unsur tellurium, yang kelima ada pembuatan tellurium, yang keenam ada manfaat tellurium, yang ketujuh ada penggunaan tellurium, dan yang terakhir ada dampak tellurium. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusri. Oke, selanjutnya di sejarah dan penemuan itu pertama tellurium ditemukan oleh Franz Joseph Muller atau Freiherr von Resten pada tahun 1782 di sebuah tambang emas di Transilvania, Rumania. Selanjutnya, pada tahun 1782, Franz Joseph Muller von Resten menyimpulkan bahwa biji tellurium tidak mengandung antimon tetapi bismut sulfida. Kemudian tahun berikutnya dia melaporkan bahwa ini keliru dan biji itu sebagian besar mengandung emas dan logam tak dikenal yang sangat mirip dengan antimon. Kemudian Muller menentukan berat jenis mineral dan mencatat bahwa ketika dipanaskan logam baru tersebut mengeluarkan asap putih dengan bau seperti lobak, bahwa itu memberi warna merah pada asam sulfat dan bila larutan ini dihancurkan dengan air ia memiliki endapan hitam. Selanjutnya pada tahun 1789 Paul Kitable menemukan unsur tersebut secara independen dalam biji dari Deutsches Pilsen yang dianggap sebagai molybdenit argentiferous. Selanjutnya, pada tahun 1798, Martin Herin Clapthorpe mengisolasi elemen baru dari sampel yang dikirim oleh Muller. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, terjadi peningkatan aplikasi termoelektrik untuk tellurium dalam bentuk tellurium bismut dan dalam paduan baja pemesinan bebas yang menjadi penggunaan dominannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Permas. Terima kasih Yusril. Yang selanjutnya ada karakteristik unsur tellurium. Titik leleh pada unsur tellurium yaitu 450 derajat Celcius dengan titik didih 988 derajat Celcius, kepadatan 6,24 gram sentimeter kubik dengan warna perak dan keputihan. Dalam keadaan kristal dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Daya hantar yang lebih tinggi pada arah tertentu tergantung sifat kerataan atom. Dapat diberi doping, yaitu perak, tembaga, emas, timah, atau unsur lain. Dan ketika di udara dapat terbakar dengan nyala biru kehijau-hijauan, membentuk senyawa dioksida dalam bentuk cair, mengkorosi besi, tembaga, dan baja agar tahan karat. Slide selanjutnya, yaitu ada sifat-sifat unsur tellurium. Yang pertama memiliki dua allotrop, kristal dan amorf. Yang kedua, ketika kristal tellurium berwarna putih keperakan dengan kilau logam. Yang ketiga, metaloid rapuh dan mudah dihancurkan. Yang keempat, tellurium amorf adalah bubuk hitam coklat yang dapat dibuat dengan mengendapannya dari larutan asam telur atau asam telurat. Yang kelima, semikonduktor yang menunjukkan konduktivitas listrik yang lebih besar dalam arah tertentu, tergantung pada keselarasan atom. Konduktivitas meningkat sedikit ketika terkena cahaya. Yang terakhir, ketika dicairkan, tellurium bersifat korosif terhadap tembaga, besi, dan baja agar tahan karat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh
Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi pada unsur tellurium. Yang pertama ada reaksi tellurium dioksida. Unsur tellurium dapat direaksikan dengan unsur oksigen, yang mana hasil dari reaksi ini ialah menciptakan senyawa tellurium dioksida dengan reaksi tellurium ditambah oksigen menjadi tellurium dioksida. Selanjutnya ada seng tellurida. Seng tellurida dibentuk melalui unsur seng dan tellurium, sehingga reaksinya seperti seng ditambah tellurium menjadi seng tellurida atau zinc tellurida. Selanjutnya ada tellurium hexafluorida. Tellurium hexafluorida adalah gas tidak berwarna yang sangat beracun dengan bau seperti bawang putih. Dengan reaksi tellurium ditambah 3 fluorida sama dengan tellurium hexafluorida. Selanjutnya yaitu tellurium tetraklorida. Tellurium tetraklorida adalah senyawa anorganik yang mudah menguap pada 200 derajat Celcius pada tekanan 0,1 mmHg. Dengan reaksi tellurium ditambah 2 klorida sama dengan tellurium tetraklorida. Selanjutnya, pembuatan tellurium akan dijelaskan oleh Nada. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembuatan tellurium. Sumber utama tellurium adalah dari lumpur anoda dihasilkan selama pemurnian secara elektrolisis tembaga. Pada suhu 500 derajat Celcius, anoda lumpur dipanggang dengan karbonat natrium di bawah udara. Ion logam direduksi menjadi logam, sementara telluride diubah menjadi telluride natrium. Reaksinya adalah M2 ditambah O2 menghasilkan Na2TO3 ditambah 2M ditambah CO2. Selanjutnya, tellurides dapat kehabisan campuran dengan air dan dapat hadir sebagai hidrotellurides HTO3 dalam larutan. Selenites juga terbentuk selama proses ini, tetapi dapat dipisahkan dengan menambahkan asam sulfat. Tellurium hidrotellurides dioksida dikonversi menjadi larut sementara selenites tinggal dalam larutan. Reaksinya adalah HTO3 ditambah OH ditambah H2SO4 menghasilkan TeO2 ditambah 2SO4 ditambah 2H2O. Dan yang terakhir adalah pengurangan dengan logam dilakukan baik oleh elektrolisis atau dengan reaksi dioksida tellurium dengan belerang dioksida dalam asam sulfat. Reaksinya adalah TeO2 ditambah 2SO2 ditambah 2H2O menghasilkan Te ditambah SO42- ditambah 4H+. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril. Selanjutnya itu manfaat tellurium. Manfaat tellurium kebanyakan dengan tembaga dan stainless steel. Tellurium pertama bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mesin. Ketika ditambahkan ke timbal, itu membuat mesin menjadi lebih tahan terhadap asam dan meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Kedua, manfaatnya yaitu vulkanisir karet. Vulkanisirnya bermanfaat dan juga yang ketiga mewarnai kaca dan keramik. Dan selanjutnya yang keempat, dalam sel surya, dalam CD dan DVD yang dapat ditulis ulang. Selanjutnya yang kelima, tellurium bermanfaat sebagai katalis dalam penyulingan minyak. Selanjutnya, penggunaan tellurium akan dijelaskan oleh Nada. Baik, penggunaan tellurium yaitu yang pertama, tellurium digunakan dalam telluride kadmium atau CDTE sebagai panel surya. Panel surya CDTE digunakan untuk mencapai beberapa efisiensi sel tertinggi dalam pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, tellurium memperbaiki kemampuan tembaga dan baja agar tahan terhadap karat. 3. Penambahan tellurium pada timbal dapat mengurangi reaksi korosi timbal oleh asam sulfat dan memperbaiki kekuatan dan kekerasannya. Keempat, digunakan untuk memvulkanisir karet. 5. Digunakan sebagai komponen utama sumbat peleburan dan ditambahkan pada besi pelapisan pada menara pendingin. Dan yang keenam adalah digunakan dalam keramik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Permas. Terima kasih Mbak Nada.
Tellurium sangat beracun dan teragonik, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada embrio yang berkembang. Paparan sedikit 0,01 mg per M2 atau kurang pada konsentrasi ini, TE memiliki bau seperti bawang putih. Sekiranya cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.